Halo sobat melaku-melaku, ya jumpa lagi dengan saya si tukang jalan dan kali ini saya masih berada di kota Semarang tapi dengan destinasi wisata yang berbeda. Apakah itu? Yap, inilah yang akan menjadi tujuan melaku-melaku kita hari ini. Lawang Sewu yang ada di tengah kota Semarang. Seperti apa sejarahnya dan benarkah jumlah pintunya ada 1000? Let's check it out. Lawang Sewu yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah Pintu Seribu merupakan sebuah gedung bersejarah di Indonesia yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907, gedung ini berlokasi di bundaran Tugu Muda yang dulunya disebut sebagai Wilhelmina Plain. Satu Pak, 10.000. Ya guys, jadi tadi saya habis beli satu tiket. Ini tiket masuknya seharga Rp10.000 untuk wisata sejarah yang akan kamu dapat di Lawang Sewu. Oh ya guys, bagi kalian semua yang ingin mengetahui sejarah Lawang Sewu secara lebih detail, jangan khawatir guys, karena di sini banyak jasa pemandu wisata yang siap menerangkan sejarahnya pada kalian semua. Terima kasih Pak. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Gedung Lawang Sewu dirancang langsung oleh arsitek Belanda yaitu Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Oyendak dari Amsterdam dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Di gedung Lawang Sewu ini sebenarnya ada satu ruang bawah tanah seperti yang terlihat di belakang saya ini. Cuma sekarang aksesnya sudah ditutup buat publik. Dulu pas saya datang ke sini ini masih dibuka dan di bawahnya itu sangat gelap dan sangat becek, sangat berair. Jadi mungkin karena alasan safety oleh pengelola Lawang Sewu akhirnya tempat ini ditutup, sudah tidak bisa dimasuki. Soalnya mungkin harus ada izin khusus dari pengelola. Oke, dan yang pasti tempat di bawah ini mempunyai sejarah kelam karena dulu pada saat zaman penjajahan Jepang ini digunakan sebagai tempat untuk menaruh tahanan dengan sel-selnya yang sangat kecil dan sangat sempit. Jadi hari ini kita tidak akan masuk ke dalam. Nah ini guys, jalan menuju ke ruang bawah tanahnya. Di sana kita akan menemukan banyak sel-sel kecil yang digunakan untuk menaruh tahanan pada masa kolonial Jepang. Ya inilah yang kemudian oleh masyarakat Jawa kenapa bangunan ini disebut sebagai Lawang Sewu, karena banyaknya jendela-jendela kayu yang seperti ini. Ini sebenarnya bukan pintu, ini jendela, tapi karena bentuknya menyerupai pintu yang besar kemudian jumlahnya sangat banyak, makanya disebut sebagai Lawang Sewu dalam bahasa Jawa yang artinya adalah pintu seribu. Nah, FYI nih guys, jadi jumlah pastinya itu tidak mencapai 1000 guys. Dan setelah dilakukan renovasi serta penghitungan ulang pada tahun 2010, jumlah pastinya adalah 928. Catat. Di sini kita juga akan melihat barang-barang zaman dulu yang berkaitan dengan perkereta apian seperti yang ini nih guys, telegraf, dan juga ada telepon kayu seperti ini. Tidak ketinggalan juga di sini juga ada ruang diorama yang bisa pengunjung nikmati untuk mendapatkan informasi lebih melalui audiovisual tentang sejarah Lawang Sewu. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Laurens Schouten dari Belanda. Nah guys, kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api.
Adapun ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain adalah ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Saat ini Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkereta apian di Indonesia. Koleksi yang dipamerkan antara lain koleksi Alkmaar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain. Selain menjadi tempat wisata sejarah, Gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, workshop, dan lain-lain. Gedung Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama lain Het Hoofdkantoor van de Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij atau kantor pusat NIS. Awalnya, kegiatan administrasi perkantoran dilakukan di stasiun Semarang Gudang atau Samarang NIS. Namun, dengan berkembangnya jalur jaringan kereta yang sangat pesat, mengakibatkan bertambahnya personil teknis dan tenaga administrasi yang tidak sedikit seiring berkembangnya administrasi perkantoran. Hal itu mengakibatkan kantor NIS di stasiun Samarang tidak lagi memadai. Berbagai solusi dilakukan NIS antara lain menyewa beberapa bangunan milik perseorangan sebagai solusi sementara yang justru menambah tidak efisien. Apalagi letak stasiun Samarang NIS berada di dekat rawa sehingga urusan sanitasi dan kesehatan pun menjadi pertimbangan penting. Maka diusulkanlah alternatif lain yaitu membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pilihan jatuh ke lahan yang pada masa itu berada di pinggir kota, berdekatan dengan kediaman residen. Letaknya di ujung Bojongweg Semarang, sekarang Jalan Pemuda, di sudut pertemuan Bojongweg dan Samarang Naar Kendalweg atau jalan raya menuju Kendal. Ya, jadi dulunya Lawang Sewu adalah sebuah kantor administrasi Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij yang mengurusi tentang perkereta apian di Pulau Jawa di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Makanya orang Jawa menyebut kata kereta dengan sebutan spoor dari kata spoorweg bahasa Belanda. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober hingga 19 Oktober 1945. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai Jepang. Maka dari itu, pemerintah kota Semarang memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di kota Semarang yang patut dilindungi. Dan di sini kita juga akan disajikan informasi tentang proses pemugaran Gedung Lawang Sewu guys, berupa foto, video, dan material restorasi. Seperti yang ini nih. Saat ini saya sedang berada di puncak dari bangunan B yang ada di kompleks Lawang Sewu. Dan jadi kalau misalkan kalian masuk ke dalam kompleks Lawang Sewu itu letaknya paling belakang, ada lantai 3 yang ada Lawang Sewunya itu, kemudian naik satu kali lagi. Dan di sini jadi semacam tempatnya kelelawar seperti yang tadi kalian lihat. Yeah, so this is Lawang Sewu. Ya, selesai sudah perjalanan kita hari ini mengelilingi kompleks
Gedung Lawang Sewu yang ada di Semarang. Jadi saya sangat merekomendasikan buat kalian semua pecinta bangunan-bangunan bersejarah peninggalan zaman Belanda untuk datang ke Lawang Sewu. Sampai jumpa di Melaku-Melaku selanjutnya.